seksi sih. Udah seksi. Ya itu kalau itu mah kalau aku nyaman aja sih. Yang penting dia good looking sama attitude-nya bagus. Nggak mungkin kan kalau kita cari customer judes kayak gitu. Yang penting kayak lebih ke ramah, terus good looking. Kalau pengalaman aku pribadi ya ini, itu pernah kayak ditawar sih. Kenalin, nama aku Zafian Putri, biasa dipanggil Oza, umur aku 22 tahun. Aku suka di bidang seni sih, kayak nyanyi, musik, aku juga suka di public speaking, terus suka di bidang kayak acting. Awal mulanya itu, aku kan punya sosial media, namanya tuh Instagram. Kebetulan aku tuh nggak pernah ketemu sama orang yang DM aku itu, Mas. Jadi singkat cerita ada orang yang DM aku, hai, kayak mau kenalan gitu. Terus aku ya tanggepin, karena kan dia kata-katanya itu sopan. Terus ya udah aku bilang iya, terus dia bilang kamu mau nggak kerja sama tanteku gitu, gajinya lumayan besar loh. Itu waktu itu aku belum umur 20 tahun, itu aku masih sekolah, Mas, bener masih sekolah, masih 16 tahun, ditawarin kerjaan kayak gitu dan dia bilang fee-nya lumayan loh, 150.000 per hari, kerjanya gampang kok, cuman ketemu orang baru, minta data kayak gitu. Dengan usia belasan tahun ditawarin kerja yang fee-nya lumayan banyak di umur segitu, jelas mau lah, tanpa pikir panjang, tanpa aku pikir tuh mau banget kayak gitu. Akhirnya singkat cerita kita ketemu sama IO-nya. Akhirnya aku di screening itu kayak wawancara, terus ngeliatin kamu nih good looking enggak, terus pinter ngomong enggak kayak gitu. Akhirnya aku keterima. Di situ aku mulai tertarik dengan dunia per-eventan karena fee-nya lumayan besar, yang pertama. Yang kedua, memang aku tuh tipe orangnya suka ngomong, dan SPG event itu kan waktu itu job desk-nya memang ketemu orang terus nanya-nanya data kayak gitu. Ini maaf ya, bukannya merendahkan sesama pekerjaan ya, lebih besar dari SPG yang reguler yang tiap hari jalan, bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kalau event tuh uangnya bisa 2 kali 3 kali lipat. Jadi bukan karena nggak ada kerjaan lain aku harus itu, bukan. Jadi ditawarin pertamanya itu, terus tertarik dengan fee-nya itu, ya udah jadi kayak candu. Melayang-layang, tinggi melayang, seperti kecanduan kamu. Karena di usia belasan tahun ditawarin fee 150 per hari yang nggak sampai 12 jam, itu menurut aku udah besar gitu loh. Jadi ya kayak kecanduan gitu sih. Kebutuhannya orang kan beda-beda ya, Mas. Kita kan nggak tahu ya kebutuhannya orang tuh seberapa pentingnya kebutuhan orang, kan kita nggak tahu. Kalau fee-nya lebih besar yang tawaran misalnya di dunia model atau di dunia web series atau di dunia foto, aku bakal lebih ya material, bukannya materialis, realistis aja lah ya. Kalau orang kan kalau ditawarin fee yang lebih besar, siapa yang nggak mau? Dan aku pasti akan rela meninggalkan event demi untuk yang lebih besar. Walaupun aku tahu bahwa kalau event itu akan berjalan lama, kalau itu hanya 1 kali, terus cuman kalau nggak kontraknya sudah habis, ya sudah. Tapi kalau aku pribadi realistis, kalau ditawarin yang lebih besar, aku akan meninggalkan pekerjaan yang fee-nya lebih bawah daripada yang ditawarin. Kalau syarat khususnya nggak ada sih, Mas. Cuman bukan harus sih, cantik tuh malah nggak. Yang penting dia good looking sama attitude-nya bagus. Nggak mungkin kan kalau kita cari customer judes kayak gitu. Yang penting kayak lebih ke ramah, terus good looking. Habis itu yang nggak yang gampang ngeluh kayak gitu. Karena nggak semua IO tuh mau sama SPG yang cantik, Mas. Kadang yang cantik itu malah kayak nyepelein tuh loh, Mas. Kadang. Tapi yang paling penting itu harus good looking sama attitude-nya bagus sih. Karena nggak semua SPG itu seksi. Tergantung IO, tergantung klien, dan tergantung job desk-nya. Tapi rata-rata memang orang berpandangan SPG event itu tuh seksi banget sih bajunya, terus alah bespak kayak gitu. Kalau enggak, alah kamu nih paling nanti ending-endingnya juga pakai gadun kayak gitu. Seksi sih. Udah seksi. Kalau aku nyaman aja sih, karena seksinya masih ada batasannya, enggak yang kayak seksi terbuka banget tuh, enggak sih. Menurutku aku seksi, tapi seksinya masih dalam batas wajar. Emang ada sih SPG yang harus dituntut seksi sampai katakan ya hanya pakai bikini gitu, ada, tapi nggak sampai yang bikini sih, Mas. Seksi dalam artian biasanya kalau dia dapat job yang SPG mobil kayak gitu, kalau nggak SPG oli gitu biasanya dia seksi. Motor atau nggak SPG motor yang kayak custom fast kayak gitu loh, itu biasanya dia diharuskan untuk pakai bajunya yang agak terbuka,
bukan yang terbuka banget tapi agak misalnya kayak pakai tank top atau enggak pakai baju yang modelnya separuh kelihatan separuh enggak gitu, terus nanti pakai hot pants, kalau enggak pakai rok mini gitu. Kalau SPG event itu kan biasanya ini ya, banyak orang yang godain ya, karena dia memandangnya alah cuman SPG event cuman digodain paling nanti mau kayak gitu. Kalau pengalaman aku pribadi ya ini, itu pernah kayak ditawar sih, maksudnya berapa sih kamu semalam, daripada kamu capek-capek mending kamu sama aku deh. Dan itu biasanya tuh dimulai dari bercanda, tapi kadang kita nanggepnya serius jadi kayak mau gitu. Hampir setiap event tuh pasti ada yang ngomong kayak gitu, kamu tuh daripada capek-capek mending kamu nemenin aku deh kayak gitu, nanti aku kasih berapa sih fee-mu hari ini, nanti tak kasih 2 kali lipat kayak gitu, kalau enggak temenin aku makan yuk kayak gitu, nanti gampang lah persenannya kayak itu, banyak juga. Kalau enggak sih, kalau sampai nyantol sampai dibungkus bispak itu enggak sih, cuman kalau cuman buat kenalan ya udah kenalan, tapi enggak sampai yang dibungkus gitu enggak sih, cuman kenalan. Karena di dunia muda itu lingkungan juga banyak yang akhirnya dia juga menjajakan dirinya. Banyak di circleku pun ada mas, cuman nggak semua sih, memang ada tapi ya nggak banyak juga, tergantung orangnya juga sih mas. Itu tergantung gadunya dan tergantung dianya sih mas, kadang ya paling berapa juta sih biasanya. Tapi gini mas, tapi kadang ada beberapa gadun yang dia tuh kayak ngopeni, nggak cuman nggak kayak FBB-an gitu loh, nggak yang pertama ketemu main langsung pergi tuh nggak mas. Kadang ada yang sampai bertahan berbulan-bulan, kayak jadi kayak gadunnya tuh kayak ibaratnya ngopeni gitu loh, ngasih uang beberapa hari, kalau nggak nemenin kemana terus nanti dikasih, itu juga ada. Tapi ada juga yang cuman bertahan 1 malam, udah dipakai terus udah bye, itu juga ada. Tapi rata-rata kalau circleku itu dia punya gadun yang enggak ini sih mas, enggak yang 1 hari terus udah, itu enggak. Biasanya dia akan kontak-kontakan lama, beberapa bulan, dan itu juga nggak mungkin kan ditransfernya 1 kali, pasti berkali-kali. Tergantung job desk-nya juga, tergantung job desk-nya apa. Kalau job desk-nya mungkin kayak yang SPG mobil sampai bajunya seksi terus merangkup dengan dia foto di depan mobil, terus kalau nggak biasanya dibasah-basahin tuh mas. Kalau SPG mobil kan disemprot-semprot tuh biar tambah seksi, tuh bisa sampai segitu 1 jutaan. Tapi kalau cuman SPG event yang biasa itu paling ya 300-an, tergantung ya, semua kembali tergantung IO-nya dan tergantung job desk-nya apa sih. Kalau paling rendah itu dulu 100, tapi sekarang 150 itu biasanya SPG event yang dia jualan produk tapi target. Jadi kayak misalnya kamu nih tak kasih 150 per hari 8 jam, tapi kamu harus target, kamu harus menjual segini. Tapi kalaupun nggak target juga nggak apa-apa, jadi target on venue, jadi yang penting kamu aktif dalam lapangannya itu. Yang kedua, biasanya kalau pameran-pameran mobil yang di mall-mall kayak gitu bisa 250-300 per shift. Itu nggak jualan ya lebih ke TP sih mas, lebih ke ngasih brosur. Tapi kalau kamu jualan juga malah lebih bagus gitu. Kalau bisa jualan, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu aktif ngasih brosur, kalau enggak ya aktif aja jalan-jalan ya kayak TP tapi dibayar gitu. Paling tinggi berarti? Paling tinggi ya itu tadi 1 juta, tapi dia merangkup kayak dibasahin badannya buat foto. Biasanya SPG mobil tuh biasanya besar sih, sampai 1 jutaan itu sampai. Kalau SPG bir, SPG alkohol kayak gitu, itu paling 250 sampai 300 ribu. Itu tergantung IO-nya juga. Kalau dari aku pribadi gini sih mas, sebelum aku masuk di dunia per-eventan, aku sudah tahu bahwa setiap pekerjaan itu ada resikonya, itu pasti. Dan aku udah janji sama diriku sendiri, oke, kamu boleh masuk di dunia per-eventan, kamu boleh pakai baju seksi, kamu boleh ketemu sama orang banyak, bahkan jenis lawan jenisnya yang berbeda, kamu boleh. Tapi kamu harus bisa jaga diri kamu sendiri, jangan sampai kamu nih dibungkus hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi, aku udah janji sama diriku sendiri bahwa jangan sampai aku mau dibungkus, jangan sampai aku bispak demi mendapatkan uang yang lebih banyak. Karena kan itu tergantung pribadinya masing-masing ya mas ya, tergantung diri sendiri juga. Karena kalau SPG event itu tuh lebih banyak dipandang minusnya daripada plusnya. Bukan tepat sih, tapi karena aku suka ketemu orang baru dan aku sendiri tuh orangnya bosenan dengan suatu pekerjaan, aku nggak bisa nih yang sepaneng itu terus tuh nggak bisa. Jadi makanya menurut aku
masuk di dunia per-eventan itu menurut aku yang terbaik dari aku, yang paling cocok, bukan yang terbaik, yang paling cocok, yang paling cocok di aku ya per-eventan. Karena kan setiap event kan beda orang, beda tim, beda klien, beda event, beda tempat, beda seragam. Jadi kayak kalau event itu ganti-ganti tuh kayak lebih menantang gitu loh, daripada kerja yang itu terus. Karena memang tipe orang aku yang bosenan sih. Kalau menurut aku ya Mas, aku pernah diginiin, kamu pantatnya seksi banget kayak gitu. Itu menurutku sudah pelecehan seksual, walaupun tidak menyentuh, benar? Ya, tapi menurut aku kalau kita nggak punya mental yang kuat, itu pasti akan ngerasa down. Aku pertama digituin jalan SPG alkohol Mas, itu bener-bener aku terus kaget. Hah, kok aku diginiin sih? Itu aku kaget banget karena memang bener-bener baru pertama kali megang alkohol dan bir kayak gitu, terus aku digituin, terus saya kaget, aku nangis Mas, aku benar-benar down. Tapi di situ temanku bilang, kalau kamu mau kerjaan ini ya berarti kamu harus siap konsekuensinya. Ya ini konsekuensinya, kamu nggak dipegang mungkin, tapi perkataan orang itu udah termasuk pelecehan seksual, tapi kamu harus terima gitu loh. Karena kalau SPG yang berbau-bau bir atau alkohol itu kan pasti kerjanya malam, bajunya seksi, bleweh kayak gitu. Biasanya kalau enggak ketat, kalau ketat pasti sih. Dan itu kebetulan aku waktu itu pakainya rok pendek, ketat, bleweh lagi. Sampingnya ini gimana nggak orang ngomong. Sebenarnya tuh tanggapan aku pertama, aku jujur ini aku down banget sih. Cuman lama kelamaan akan terbiasa bahwa ya udah memang kerjanya kayak gitu ya. Gimana lagi, karena kan ada resikonya. Kamu nyikapi gimana ketika kejadian? Karena kan tadi orangnya tiba-tiba pegang mantan. Kamu gimana tuh? Apa langsung marah-marah ke orangnya? Kalau aku marah enggak, karena kalau aku marah nanti dia pasti akan ngecap, mbaknya SPG produk ini galak banget loh. Terus kalau nggak sopan marah-marahin pelanggan, karena kan di mana-mana pelanggan itu adalah raja ya. Tapi nggak semua pelanggan itu bisa memperlakukan orang dengan baik. Nah, kalau aku mencikapinya ya sudah Masnya, nggak boleh kayak gitu ya Mas. Kalau nggak mau ditolak baik-baik, nggak usah kayak gitu. Emang kalau aku sih lebih ke halus dulu sih. Kalau dia dihalusin nggak mau, ya udah tak tinggal pergi. Kalau aku pribadi sih, aku udah ngomong duluan empat mata ya. Aku boleh nggak kayak gini? Jadi kalau dia bilang boleh, misalnya dia bilang boleh, kamu bolehnya jangan setengah-setengah nih. Kalau boleh ya bolehnya nggak yang boleh cuman bajunya kayak gini. Karena kalau dunia per-eventan, apalagi SPG event tuh nggak bisa. Harus kita yang nentuin baju tuh nggak bisa. Itu tergantung klien, tergantung di mananya, dan tergantung eventnya apa. Jadi kalau beneran boleh ya dari hati, jangan setengah-setengah. Kan ada tuh yang boleh tapi nanti begitu event lain nanti wah kok bajunya gini banget, nggak boleh tuh. Nggak Mas, aku janji kok kalau aku masuk di dunia per-eventan aku akan jaga diriku sendiri. Aku bisa, walaupun bajunya terbuka, walaupun bajunya seksi, dan walaupun dipertemukan oleh orang-orang yang lawan jenis gitu, aku bisa kok jaga diri. Jadi aku meyakinkan pasanganku itu bahwa kamu harus percaya sama aku. Kalau kamu percaya sama aku enjoy gitu loh. Beda kalau sama dituduh, kamu masih gini-gini ya. Kalau udah dituduh ya tak lakuin lah. Masa udah dituduh nggak dilakuin, rugi dong. Iya kan, udah dituduh nggak dilakuin lagi. Dulu waktu pertama kali SPG kan aku masih kecil ya Mas ya, belum umur 20 tahun. Itu sebenarnya nggak boleh. Cuman aku gini Mas, aku punya prinsip sedini mungkin aku bisa cari uang tanpa merepotkan orang lain. Sedini mungkin. Ya walaupun aku nggak bisa bayar sekolah sendiri, tapi aku harus bisa mendapatkan uang jajan sendiri. Walaupun nggak boleh, tapi aku berusaha meyakinkan, ayolah mah, please banget kasih aku kesempatan satu kali aja. Kalau aku bisa, aku cari uang sendiri, aku nggak akan ngerepotin mama. Dan ternyata kalau kita udah berjanji sama diri kita sendiri, kan kita ditantang, ya udah coba buktiin ternyata aku bisa. Jadi diizinin. Kalau yang untuk yang bir itu emang agak berat sih Mas. Pertamanya ada pro dan kontra ya, karena kan kalau SPG bir tuh kan pakainya seksi, terus jam kerjanya malam sama pagi itu kayak ditentang gitu loh. Kamu ngapain sih jadi SPG kayak gitu? Maksudnya dilihat orang tuh nggak enak, tetangga nanti dikira kamu cewek apaan, pulangnya malam, terus berangkatnya malam, pulangnya udah pagi-pagi banget jam 2 pagi, terus pakaiannya juga udah ketat, bleweh meneh kayak gitu. Itu ada yang jagain nggak sih kalau pas SPG putar? Ada TL, tim leadernya. Tapi dia nggak yang ngetot gitu, nggak Mas, nggak yang. Jadi kalau kita ke meja ini ya dia ngikutin tuh enggak, biasanya dia dari jauh. Nah itu gunanya tuh buat jagain kita, sama buat misalnya kalau kita job desk-nya jualan itu dia nyata jualannya berapa gitu. Jadi ada satu tim itu ada SPG dan satu TL, jadi pasti ada yang bertanggung jawab. Cuman tidak setiap hari dia di sana, kadang di sini, kadang di tim lain, atau enggak kadang dia di tempat lain, kadang nggak datang gitu juga ada. Tapi memang ada satu tim pasti ada yang bertanggung jawab, biasanya cowok, namanya tim leader TL. Kalau mengenai seksi ini, keluarga gimana? Keluarga
ini nanting sih, kayak lebih ke nanting. Kalau kamu pakai baju seksi, kamu bisa nggak jaga dirimu sendiri? Kamu bisa nggak tidak terpengaruh dengan dipegang-pegang, kamu langsung terlena, langsung kebawa nafsu, itu bisa nggak kamu kayak gitu? Terus akhirnya aku bilang bisa kok, bisa. Aku bilang gitu, aku bisa mah, aku bisa. Terus akhirnya ya udah buktiin kalau kamu bisa. Tapi sampai sekarang pun orang tuaku, keluargaku juga memaklumi aku sih Mas, karena gini orang tuaku sama keluargaku tuh menilai bahwa baik buruknya orang itu bukan dilihat dari penampilannya, tapi sifat dan sikapnya orang itu. Kan enggak, yang mungkin aku pakainya seksi-seksi terus terbuka, ketat-ketat gitu, tapi kan orang nggak bisa mengecam aku nih cewek yang negatif kalau dia belum kenal aku kayak gitu. Jadi kalau keluarga aku lebih ke ya sudah nggak apa-apa, senyamanmu aja, tapi seksinya masih dalam batas wajar dan tidak terlalu vulgar, karena menurut kami itu baik buruknya orang itu bukan dinilai dari apa yang dia pakai. Sekali kamu terjun dalam jurang, kamu susah akan bangkit lagi. Jadi jangan sampai aku nih tergoda dengan pergadunan. Kalau kamu tergoda, pasti kamu akan ketagihan. Nggak mungkin nggak Mas? Siapa yang nggak mau? Nggak tahu. Siapa yang nggak mau? Dikasih uang, cuma nemenin minum, cuma nemenin tidur. Kalau nemenin tidur itu kan seksnya terpuaskan, terus uangnya juga banyak. Siapa yang nggak mau cewek? Siapa cewek yang nggak mau? Jadi sebenarnya cewek juga ini ya, asal cocok ya sebenarnya? Iya, asal cocok. Kalau gadunya good looking ya, biasanya good looking gitu ya, biasanya banyak juga sih Mas. Soalnya gadun-gadun tuh banyak yang ganteng juga sih. Banyak yang gadun-gadun tuh nggak harus yang tua banget tuh, enggak. Kadang om-om muda tuh juga berduit itu juga udah gadun. Kalau menurut aku gini sih, kalau SPG yang dicari dari gadun tuh lebih ke uangnya sih, karena kan kita nggak tahu ya ekonominya orang itu seperti apa. Kita nggak tahu ekonominya SPG itu tuh kayak apa, SPG si A itu kayak apa ekonominya. Mungkin dia lagi butuh dan dia juga kepepet misalnya, itu juga banyak juga yang mau kayak gitu, karena ekonominya tidak mendukung dan ada tawaran segepok gitu misalnya, tuh siapa yang nggak mau coba Mas? Kalau orang kalau udah pikirannya udah bumpet atau nggak bener-bener kayak butuh gitu kan, biasanya dia akan jalannya akan belok ya. Karena kau pernah mengalami ini ya, Pak, coba kayak gitu tapi tidak diambil? Pernah banget Mas, pernah banget. Penawaran paling tinggi berapa? Pernah. Kalau aku pribadi, waktu itu jalan alkohol, penawaran paling tinggi itu, kamu ikut aku ya 1 malam aja, tak kasih 2 juta. Aku 2 juta bayangin, aku semalam kita nggak ngapa-ngapain kok, kamu cuma nemenin aku minum tapi di kamar. Terus aku bilang enggak, karena gini Mas, aku mikirnya gini, aku ini tipe orang yang tidak bisa banget kalau berdua di kamar, untuk itu tidak bisa aku tidak bisa banget. Bukannya tidak bisa menahan sih, kayak tidak bisa apa ya, soalnya gini, ngerti kan, ada setan di mana-mana. Terus kalau situasinya mendukung, terus ditambah ada alkohol, itu biasanya akan menjurus ke having sex, kalau enggak ya making love kayak gitulah. Tapi bentar Mas, kayaknya nggak hanya cowok deh yang kayak gitu, banyak juga cewek yang kayak gitu Mas. Ada loh cewek yang melakukan kayak bullying di situ, nggak harus cowok aja. Misalnya, alah mbak kamu nih kurus banget kok, ya cocok tuh di SPG kayak gitu tuh juga ada Mas cewek. Jadi mulutnya lemes banget loh Mas cewek. Jadi nggak melulu tentang cowok Mas yang ngomong kayak gitu. Bahkan cewek pun ada, bahkan kata-katanya tuh lebih menyakitkan orang cewek daripada cowok. Misalnya gini kayak, mbak kamu nih kurang semok loh kalau jalan bir, kayaknya kurang cocok kayak gitu. Cuman kebantu bajunya aja yang ketat, makanya kelihatan semok. Itu ada loh Mas. Itu kalau enggak gini, mbak kamu nih kurang tinggi kalau jadi SPG kayak gini mbak, kayak gitu. Harusnya kamu nih jadi SPG-nya yang enggak ini, yang harusnya tuh yang job ini tuh lebih carinya yang lebih tinggi dari kamu. Itu juga ada Mas. Dan ngerti kan kalau sesama cewek itu harusnya bukannya mensupport, tapi dia malah membuat mental down. Ada. Saya sepakat deh. Dan mereka yang iya, sepakat ya. Jangan pandang rendah pekerjaan orang, karena kita nggak tahu ya pekerjaan orang itu tuh kerjanya kayak apa, dunia dalamnya, maksudnya detailnya tuh dia dapat fee berapa, kerjaannya ngapain kayak gitu. Dan mungkin ekonominya orang kan berbeda-beda, mungkin ada yang punya pilihan, aku terpaksa nih jadi SPG event karena fee-nya besar, sedangkan ekonomiku butuh kayak gitu. Itu juga ada. Menurut aku jangan pandang orang dari penampilannya. Jangan karena dia SPG event bajunya seksi-seksi kamu pandang sebelah mata, terus bisa dilecehin, bisa dipegang-pegang, atau enggak malah bisa ditawar. Itu benar-benar sakit hati banget. Bisa di apa ya, kayak
kayak itunya ya tau ya maksudnya pelacurnya pribadinya gitu kan banyak juga. Kamu nggak muasin aku nih, tak kasih ini daripada kamu kerja capek-capek cari uang kayak gini, mending kamu ikut aku, seksmu terpenuhi, terus kasih sayangmu juga tak kasih, terus tak kasih uang lagi. Itu juga jangan, karena kita tuh mentalnya orang kan beda-beda ya. Ada yang suka tuh, ada yang fine-fine aja sih digituin, tapi ada juga yang begitu digituin dia langsung kayak stres dan kayak gitu. Jadi pesan aku jangan pernah mandang orang tuh dari pekerjaannya, apalagi dari penampilannya, karena kita nggak tahu makna yang dia harus lakukan di balik itu semua. Oke, thank you, makasih banyak. Sama-sama. Oke.